Oke, jadi hari ini kita akan membahas film A Quiet Place tahun 2018, di mana ini adalah film horor pasca kiamat Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh John Krasinski. Ia menulis naskahnya bersama Brian Wood dan Scott Beck. Film ini dibintangi Krasinski, Emily Blunt, Millie Simmons, Noah Jupe, dan udah. Film bercerita tentang 4 orang anggota keluarga yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang berburu dengan suara. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai film ini daripada penasaran ya kan. Oke, sebelum mulai mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sebelum kita mulai gua mau kode dulu. Jadi gua udah mau ulang tahun ya, deket lagi, bentar lagi nih. Kasih hadiah apa ya kan? Subscribe aja udah, bantuin biar 1000 subscriber. Thank you bro. Oke, langsung saja kita mulai. Film ini dimulai dengan scene di awal yang sangat sepi yang membuat kita bingung. Loh, kok sepi? Tak lama kemudian kita diperlihatkan keluarga Lee Abbott dan Evelyn Abbott yang sedang mencari obat-obatan dan barang-barang lain untuk kebutuhan mereka. Akan tetapi, ketika di sebuah toko, anak mereka yang paling bungsu yaitu Kate ingin sebuah mainan pesawat. Di situ Lee pun memintanya untuk jangan, please jangan, karena mainannya terlalu berisi. Karena merasa kasihan, kakaknya si Regan pun memberikan pesawat itu kepada Kate dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di situ ternyata Kate juga mengambil baterai pesawat itu dan memasangnya. Keluarga Lee pun tidak memakai alas kaki karena takut menimbulkan suara yang mengundang monster itu datang menyerang mereka. Di sebuah jembatan, anak bungsu mereka namanya anak kecil iseng-iseng ya. Ia pun menyalakan pesawat mainannya itu yang menimbulkan suara yang cukup bising. Kemudian menarik perhatian monster itu. Di situ Lee berusaha menyelamatkan anaknya itu akan tetapi ia gagal. Dan ia harus melihat kematian anaknya di depan matanya sendiri, diterkam oleh monster itu. Singkat cerita, 472 hari telah berlalu, yaitu dimana itu sudah 1 tahun berlalu. Meski begitu, Regan masih merasa bersalah karena ulangnya adik bungsunya meninggal. Di sini kita dapat melihat bahwasannya di daerah tempat mereka tinggal terdapat 3 monster dan mereka masih mencari tahu kelemahan monster itu. Lee sebagai seorang kepala keluarga mencoba mencari gelombang radio. Siapa tahu ia bisa menemukan bala bantuan. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan Evelyn yang hamil lagi. Jangan tanya gua kapan mereka buatnya di mana, ya. Apa buatnya keluarin suara atau enggak? Jangan tanya gua, tolong. Karena gua juga gak tahu. Iya, tapi gua juga bingung sih sebenarnya. Masa-masa seperti ini mereka masih sempat mikir punya anak lagi. Ya, tapi jangan tanya gua gak tahu kapan mereka bikinnya keluar suara atau enggak, mereka bikinnya di mana, gak tahu. Kalau mau tahu, kalian coba tanya si sutradaranya si John. Oke, lanjut. Kemudian kita diperlihatkan keluarga Lee yang cara memasaknya juga sangat unik. Dan kemudian mereka makan menggunakan daun pisang karena piring akan mengeluarkan suara yang memancing monster itu datang menyerang mereka. Tak lama kemudian, ketika mereka bermain, Marcus tak sengaja menjatuhkan lampu mereka yang membuat suara yang cukup memancing monster itu. Pada saat jatuh, Lee pun berusaha memandangkannya. Untungnya monster itu tidak memasuki kediaman mereka. Di sini kita diperlihatkan bahwa sekitaran mereka dipenuhi lampu, yang nantinya kita tahu untuk apa lampu ini. Di kediaman mereka, Lee terus berusaha membuat alat bantu dengar untuk Regan, karena anaknya si Regan itu bisu. Tuli aja, dia bisa ngomong cuma nggak bisa dengar. Meski sering gagal, tapi Lee tidak menyerah demi anaknya itu. Benar-benar seorang ayah yang baik. Tak lama kemudian, Evelyn datang dan mengajaknya berdansa sambil mendengarkan sebuah lagu melalui headset. Keesokan harinya, Regan ingin pergi ke basement sebuah rumah. Akan tetapi tiba-tiba ia ditarik oleh ayahnya Lee, yang kemudian melarangnya pergi ke sana. Lee juga memberikannya alat bantu dengar itu. Akan tetapi di sini Regan merasa ayah tidak menyayanginya. Ia pun marah kepada ayahnya. Lee pun pergi setelah memberikan alat itu kepada Regan. Sedangkan Marcus, ia sedang belajar dengan diajari oleh ibunya sendiri, yang kemudian ia diajak oleh ayahnya untuk pergi bersama-sama. Awalnya sempat menolak, cuman ibunya meyakinkannya bahwa ayahnya akan menjaga mereka dan melindungi mereka semua. Tuh, istri yang baik, kapan punya kayak gini ya kan? Dan percaya banget sama suaminya. Mau di mana istri kayak gini ya? Komen dong, malah tahu ada yang mau jadi calon. Di situ karena Marcus tidak ingin pergi, Regan menawarkan diri untuk menggantikannya. Tetapi Lee berkata, tetaplah di sini bersama ibumu. Karena kesal tidak diizinkan pergi, Regan pun pergi dari sana. Ya, dasar cewek dikit-dikit ngambek.
Canda guys. Meski begitu, ia mencoba memakai alat bantu dengar buatan ayahnya itu yang tidak berfungsi. Regan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di lain sisi, Lee dan Marcus pergi ke sebuah air terjun, di mana mereka ingin mengambil ikan di sana. Karena membuat suara, Marcus pun sempat takut, akan tetapi ayahnya berkata, "Tenang saja, di sini ada suara yang lebih keras yang menutupi suara kita. Kalau udah nutupi, ngapain ngomongnya bisik-bisik plus pakai bahasa isyarat lagi?" Aduh, memang kadang gua gak habis pikir. Di rumah, Evelyn pun mengangkat karung, tas, dan 2 gunungnya serta anak dalam kandungannya pergi ke atas. Ya, memang wanita ini hebat sekali ya. Ada 2 gunung diangkutnya, angkut karung, angkut tas, ada anak pula. Mantep kali. Karena sebuah paku, ia sempat terjatuh ketika menarik karung itu. Ketika di dekat air terjun, mereka pun membuat suara karena suara mereka tertutup berisiknya air terjun itu. Kemudian mereka berteriak gak jelas di sana. Dan setelah berteriak, mereka pun ngobrol satu sama lain tentang Regan. Sedangkan Regan, ia pergi mengunjungi tempat di mana adiknya Kate meninggal kala itu. Meski sudah 1 tahun berlalu setelah kejadian itu, sewaktu Marcus dan Lee berjalan pulang, mereka melihat sebuah rumah di mana mereka kemudian bertemu dengan anjing. Kaget gua. Bukan bertemu dengan anjing, bertemu dengan seorang kakek-kakek yang tiba-tiba muncul. Karena panik, gua teriak anjing. Dan di sana juga terlihat istrinya telah meninggal. Entah apa mau kakek itu, tiba-tiba ia berteriak dan memancing monster itu untuk datang kemari. Lee dan Marcus pun langsung bergegas pergi dari sana daripada mati ya kan. Dan kakek itu pun tewas diterkam monster. Sewaktu di rumah, ketuban Evelyn pun pecah yang menandakan ia akan segera melahirkan. Aduh kasihan banget, tapi gue salut banget sih sama cewek yang satu ini. Bukan cewek lain gue gak salut, cuman kali ini situasinya beda. Ia harus menahan rasa sakit yang mendalam karena ingin melahirkan. Kemudian menahan rasa sakit karena menginjak paku tersebut. Pasti sakit banget ya. Belum lagi beban yang ia bawa. Di situ ia menyalakan lampu merah tanda bahwa situasi sedang darurat. Karena tadi ia mengeluarkan suara, monster itu pun datang ke rumah itu. Sedangkan Lee yang melihat lampu itu bergegas mempersiapkan semuanya dengan dibantu oleh anaknya, Marcus. Si Evelyn masih menahan rasa sakit dan pedih itu. Untungnya ia berhasil membuat monster itu terkecoh dengan alarm yang telah ia pasang tadinya. Ia langsung bergegas pergi ke kamar mandi. Sedangkan Marcus ditugaskan ayahnya untuk membuat suara yang keras agar memancing monster itu pergi dari rumah mereka. Agar ibunya bisa melahirkan dengan tenang. Karena sempat takut, ia pun menguatkan dirinya agar bisa membantu ibunya. Untungnya, monster itu hampir menciduk si Evelyn. Nggak untungnya sih. Untungnya di situ yaitu tiba-tiba saja Marcus telah berhasil menyalakan kembang api yang membuat suara bising. Alhasil monster itu langsung pergi dari ke asal suara itu dan membuat Evelyn bisa melahirkan dengan tenang. Disitulah Evelyn mengeluarkan suaranya semampunya, yaitu ya kayak gitu. Memang gak kayak gitu sih, cuman ya gitulah. Setelah menahan sakit yang luar biasa, ia pun lega. Di situ Lee pun masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Evelyn. Awalnya Lee sempat mengira istrinya telah terbunuh oleh monster itu. Tapi tiba-tiba saja muncul muncul tangan istrinya dengan penuh darah. Emang suka ngagetin, heran kali ya. Untung film horor, coba film komedi kayak gini. Tabok. Ya, tapi film horor kayak gini lah yang lebih seru sih daripada film horor yang di lain-lain gitu. Kayaknya ini lebih beda dari yang lain. Di situ, Marcus merasa ada yang aneh. Ia kemudian lari dari sana karena merasa ada monster di sana. Di lain sisi, bayi Lee dan Evelyn mengeluarkan suara karena ya biasa bayi kan menangis ya. Di situ Lee bergegas membawa mereka masuk ke ruang bawah tanah yang telah ia siapkan, di mana ruangan itu cukup kedap untuk menghindari monster itu. Dan bayi mereka pun ditaruh di sebuah kotak dengan oksigen yang kemudian ditutup untuk menjaga agar suaranya tidak memancing monster itu. Sedangkan Regan ia melihat cahaya yang merupakan senter dari Marcus. Karena ia tuli, ia pun tidak tahu bahwa ada monster di belakangnya. Monster itu pun begitu saja pergi dari sana untuk menyelamatkan diri karena dari frekuensi alat bantu Regan. Evelyn pun panik dan khawatir dengan anak-anaknya. Di situ bayi mereka kita tahu adalah laki-laki. Di situ Lee pun pergi karena sebagai orang tua dan seorang ayah yang telah berjanji kepada Evelyn bahwa ia akan melindungi mereka semua. Di lain sisi, Regan bertemu dengan Marcus. Setelah Lee pergi, kita diperlihatkan bahwa ada pipa yang bocor yang mengakibatkan air mengalir ke dalam bawah tanah. Ya kemudian setelah Evelyn sadar, tempat itu telah dipenuhi dengan air. Dan ada monster di tempat mereka berada. Dan monster itu tepat berada dekat dengan bayinya. Karena takut bayinya kenapa-napa, ia pun mencoba untuk mengambil bayinya dari sana.
Di situ bayinya malah sempat mengeluarkan suara yang memancing monster itu. Untungnya Evelyn si gercep. Ia pun langsung membopong anaknya itu dan bersembunyi di balik air terjun rumahan versi kecilnya, karena yang air terjun kan nggak mungkin di rumah. Untungnya tiba-tiba saja Regan dan Markus membuat suara karena Markus jatuh ke dalam tumpukan lumbung jagung, yang membuat monster itu pergi ke asal suara itu, dan Evelyn pun selamat. Di situ ayahnya pun sadar mereka berada di lumbung itu. Regan berusaha menolong Markus, akan tetapi mereka sama-sama masuk ke dalam lumbung jagung. Akan tetapi di situ Regan malah membantu Markus agar dia tidak tenggelam, yang membuat dirinya sendiri tenggelam. Untungnya Markus sempat menolong Regan yang terkubur ke dalam tumpukan jagung itu. Akan tetapi tak lama kemudian monster itu tiba-tiba muncul yang mengagetkan mereka. Untungnya alat bantu dengar Regan berbunyi yang menghasilkan frekuensi yang cukup tinggi yang membuat monster itu pergi dan tidak jadi membunuh mereka dan malah membantu mereka dengan melubangi lumbung itu. Sedangkan Evelyn dan bayinya selamat sambil melihat CCTV untuk mengetahui keberadaan suami dan anak-anaknya. Evelyn pun lega setelah melihat mereka di CCTV. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama karena monster itu muncul di sekitar mereka. Markus dan Regan diminta bersembunyi ke dalam truk oleh Lee. Di situ Lee pun berada di luar sendirian untuk menghadapi monster yang kebal itu karena kulitnya sangat tebal. Di situ Lee menyerang monster itu dan gagal. Alhasil monster itu menyerangnya. Karena itu Markus dan Regan membuat suara yang menarik monster itu. Lee pun takut anaknya kenapa-napa dan ia pun mengorbankan dirinya untuk monster itu dengan berteriak agar anak-anaknya selamat. Sungguh besar perjuangan seorang ayah demi anaknya. Aduh, bisa gak ya nanti jadi ayah? Padahal belum, masih lama. Iya, namanya pengen akan setelah nengok video ini. Ia pun berkata menyayangi mereka semua sebelum berteriak. Dan rasa sayangnya dibuktikan melalui ini. Di situ Regan pun sedih. Dan ya, kita menontonnya pun merinding setelah Lee berteriak. Alhasil Lee tewas di depan Regan dan Markus. Di situ Markus juga berhasil membawa truk itu pergi ke rumah mereka. Sedangkan Evelyn sudah tahu tentang matinya Lee, ia pun bersama anak-anak yang berpelukan sambil bersedih. Karena mendengar monster itu mendekat, Markus diminta untuk menggendong adiknya dan bersembunyi. Sedangkan ibunya memegang senjata untuk melindungi mereka semua. Regan yang melihat meja kerja ayahnya, ia pun sedih. Ternyata selama ini ayahnya sangat menyayanginya, bahkan berusaha membuat alat bantu dengar untuk Regan. Duh, kalau gak ada subtitle matilah kita ya kan. Apa yang mau kita dengerin? Ngerti pun kagak. Ya itu sebabnya kita harus menghargai orang yang mempunyai kekurangan, baik dalam hal apapun itu. Tak lama kemudian monster itu datang. Evelyn pun bersiap-siap untuk membunuhnya jika ia menyerang. Tak lama kemudian Regan berusaha mencari kelemahan monster itu. Dan kemudian ia menyalakan alat bantu dengarnya. Dan di saat itulah ia mengetahui kelemahan monster itu. Dimana kelemahan monster itu adalah mendengar frekuensi yang sangat tinggi. Karena itu membuat monster itu menggila. Regan pun menaruh alat itu ke mic-nya yang membuat kemudian monster itu semakin menggila. Dan situasi itu dimanfaatkan Evelyn untuk menembaknya dan monster itu pun tewas. Karena sebelumnya tidak ada satu monster yang tewas. Karena mereka kebal. Karena mendengar suara tembakan, monster-monster lain berdatangan. Ya tersisa 2 karena di tempat mereka ada 3 kemarin. Di sini Evelyn dan Regan pun sudah tahu kelemahannya dan melakukan gencatan senjata untuk melawan monster itu. Dan film ini pun tamat. Sungguh film yang sangat seru untuk ditonton dan ini adalah film horor paling keren yang gua suka banget ini. Biasanya kan film horor kan kayak biasa hantu keluar dari TV apa dan lain-lain. Ini beda sih, gua suka yang kayak gini. Bagus, good job John. Oke, jadi film ini mengajarkan banyak hal bagi kita untuk menghargai orang yang memiliki kekurangan dan harusnya kita belajar bahasa isyarat juga. Mungkin suatu saat itu akan diperlukan. Ya, mungkin. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay tune on your favorite film. Dan jangan lupa ulang tahun gue udah dekat. Tolong subscribe ya. Biar jadi hadiah gue nantinya. Makasih semuanya. Dadah.